Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier dua variabel atau kita singkat nanti sebagai SPLDV gitu ya. Nah, jadi sini yang pertama kita bahas dulu definisi dari SPLDV, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya nanti dengan metode eliminasi. Nah, pertama untuk definisinya dulu. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suatu sistem atau kesatuan dari dua persamaan linier yang masing-masing memiliki dua variabel yang sama. Jadi nanti di bagian sistemnya itu ada dua bentuk persamaan, ini bentuk umumnya ya. AX plus BY sama dengan P atau CX plus DY sama dengan X. Jadi ada dua persamaan seperti ini dan masing-masing memiliki variabel yang sama. Jadi pada persamaan ini X dan Y itu berperan sebagai variabel atau peubahnya. Jadi bagian A, B, C, D, P, X ini ya. Jadi A, B, C, D, P, dan X ini berupa bilangan, sedangkan X dan Y itu adalah variabel atau peubahnya. Kemudian contoh penyelesaiannya itu bisa pakai cara eliminasi atau penghilangan. Penghilangan atau disebut juga sebagai eliminasi. Bentuk dari SPLDV kalau misalkan kita tulis dalam bilangan gitu ya. Contohnya seperti ini, ada 2x min 3y sama dengan 14, min 5x plus y sama dengan minus 48. Di sini menggunakan variabel x dan y gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya, misalkan di sini pertanyaannya tentukan nilai x dan y yang memenuhi sistem persamaan di atas ini. Jadi caranya kalau kita menggunakan cara eliminasi, pertama itu kita susun dulu dua persamaan ini. Jadinya 2x min 3y sama dengan 14, kemudian min 5x plus y sama dengan minus 48. Nah, kemudian kita hilangkan salah satu variabel atau kita eliminasi. Nah, yang dihilangkan itu terserah, boleh x-nya, boleh y-nya, tergantung kalian mau menghilangkan yang mana. Misalkan nih, saya mau menghilangkan bagian x-nya. Caranya bagaimana? Intinya adalah kita samakan dulu angka x-nya, kita cari KPK-nya. Antara 2 dan 5. Atau gampangnya gini saja. Di sini yang atas kan nilai x-nya, itu variabelnya 2, koefisiennya 2. Sedangkan yang bagian bawah, bagian x-nya ini koefisiennya adalah minus 5. Tukarkan. Jadi yang bawah kita kali 2, yang atas kita kali dengan minus 5. Jadi gini ya, mengalinya ditukar. Yang atas kali min 5, yang bawah kali 2. Jadi semua bagian yang di atas ini, dari 2x min 3y sama dengan 14, ini masing-masing dikali dengan minus 5. Yang bawah, perbagiannya ini kita kalikan dengan 2. Sehingga ini menjadi minus 10x ditambah 15y sama dengan minus 70. Sedangkan yang bawah kita kalikan 2 semuanya, jadinya minus 10x plus 2y sama dengan minus 96 gitu ya. Setelah sudah disamakan seperti ini, tinggal kita kurangkan saja. Nah, jadi di sinilah proses eliminasi itu bekerja atau proses penghilangannya ya. Jadinya minus 10x kita kurangkan dengan minus 10x kan sama ini, habis. Tinggal ini 15y dikurangi 2y. Jadinya 13y sama dengan, kemudian bagian kanannya ini minus 70 dikurangi min. Nah, kurang dan min ini kan numpuk tandanya. Kalau sama-sama seperti ini jadinya positif. Artinya minus 70 ditambah 96. Atau dia ketemu 26. Sehingga nilai y-nya adalah 26 dibagi dengan 13. Atau y ketemu 2. Nah, setelah ketemu nilai y, kita bisa melakukan eliminasi lagi untuk mencari nilai x-nya. Coba kita pakai warna hitam. Nah, caranya tumpuk lagi seperti tadi, disusun 2x min 3y sama dengan 14, kemudian min 5x plus y sama dengan minus 48. Nah, kalau di yang pertama tadi kita samakan bagian x, sekarang kita samakan bagian y. Caranya sama juga, tinggal ditukar. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini kan minus 3y. Artinya kan koefisien dari y-nya adalah minus 3. Ini mengalih ke bawah. Yang di bawah kan plus y saja. Kalau cuma y saja seperti ini, artinya angkanya 1. Jadi yang atas kita kali dengan 1.
Nah, jadi di sini ini kita kali 1, yang bawah kita kali dengan minus 3. Yang atas kali 1 berarti kan tetap ya, tetap 2x min 3y sama dengan 14, yang bawah kali min 3 semuanya. Jadinya minus 15x. Oh, jadi positif ya. Kemudian jadi minus 3y. Minus 48 kali min 3 jadinya 144. Tinggal dikurangkan. 2x dikurangi 15x itu jadi minus 13x. Nah, bagian minus 3y dikurangkan dengan minus 3y kan jadi habis. Tinggal 14 dikurangi dengan dikurangi dengan 144 jadinya minus 130. Jadi nilai x-nya adalah minus 130 dibagi minus 13 atau x-nya ketemu 10. Nah, jadi nilai x dan y memenuhi adalah x-nya sama dengan 10, sedangkan y-nya sama dengan 2. Kalau misalkan kita tuliskan, maka penyelesaiannya adalah pakai kurung kurawal gini ya. Buka kurung kurawal, kurung biasa, baru x dulu, koma y. Nah, beginilah cara penyelesaiannya jika kita menggunakan metode eliminasi. Di sini saya beri contoh lagi yang sedikit berbeda. Nah, di contoh yang kedua ini ada x min 3y sama dengan 1 dengan x plus y sama dengan 5. Nah, di sini bagian x-nya sudah sama kan ya. Nah, jadi begini caranya, tetap sama. Pertama kita susun juga x min 3y sama dengan 1, kemudian x plus y sama dengan 5. Nah, kalau misalkan sudah ada bagian yang sama, itu bisa langsung kita kurangkan. Karena nanti langsung hilang, jadi tanpa harus kita kali dulu. Jadi x kurang x kan habis ya. Bersisa ini x kurang x habis, min 3y dikurangi y. Y itu kan 1 ya, artinya min 3y dikurangi 1y. Artinya ini jadi min 4y, sama dengan 1 kurang 5 adalah minus 4. Sehingga nilai y-nya adalah minus 4 dibagi minus 4, atau y ketemu 1, bisa langsung seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya baru kita samakan lagi, x min 3y sama dengan 1, kemudian x plus y sama dengan 5. Nah, karena yang belum diketahui adalah nilai dari x-nya, maka y-nya kita samakan. Di sini bagian y-nya kan berkoefisien min 3, yang bawah kan tidak ada angkanya, artinya 1, ditukar. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali minus 3. Jadinya x min 3y sama dengan 1 tetap ya. Yang bawah kali minus 3 jadinya minus 3x minus 3y sama dengan minus 15. Sama kita kurangkan juga. Menjadi ini. X dikurangi min. Kurang dan min jadi positif ya. Jadinya x tambah 3x menjadi 4x. Sedangkan minus 3y dikurangi minus 3y-nya habis. 1 dikurangi dengan minus 15. Jadi plus itu ya. 16, sehingga nilai x-nya adalah 16 dibagi 4, atau x-nya ketemu 4 seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan jadi satu pasangan 4,1 seperti ini. Satu lagi contoh terakhir. Nah, di sini ada 2x min 3y sama dengan 14 dan minus 2x ditambah y sama dengan minus 18. Nah, kalau tadi di contoh kedua itu kan bagian x-nya sudah sama. Sudah sama, angkanya pun juga sama. Jadi sama persis ya, tinggal langsung dikurangkan. Nah, di contoh yang terakhir ini bagian x-nya sama juga, cuma dia berbeda tanda. Ini pun sama, tetap pertama kita susun dulu 2x min 3y sama dengan 14, kemudian minus 2x ditambah y sama dengan minus 18. Nah, gini, kalau misalkan angkanya sudah sama, tetapi di situ tandanya berbeda, salah satu plus, salah satu min, maka tinggal kalian tambah saja. Nah, kenapa ditambah? Karena kalau kita tambahkan 2x ditambah minus 2x. Plus dan min itu kan tetap jadi min ya, artinya 2x dikurangi 2x, langsung hilang, habis. Tinggal ini, minus 3y ditambah y. Jadinya minus 2y sama dengan 14 ditambah minus 18 kan min 4. Sehingga nilai y-nya adalah min 4 dibagi min 2. Atau y-nya ketemu 2. Nah, setelah ketemu nilai y-nya, baru kita susun lagi. 2x min 3y sama dengan 14 dan minus 2x plus y sama dengan minus 18. Nah, di sini baru kita eliminasi lagi. Karena tadi y-nya sudah ketemu, sekarang kan kita mencari nilai x.
Berarti Y yang kita samakan. Kita lihat lagi, di bagian yang persamaan pertama, nilai Y-nya itu berkoefisien minus 3. Yang di bawah atau yang kedua berkoefisien 1. Nah, ditukar. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali minus 3. Sehingga menjadi 2X min 3Y. Tetap sama dengan 14. Yang bawah kali minus 3 semuanya. Jadi 6X min 3Y. Nah, ini kan minus 18 kita kali minus 3 ya. Dia itu menjadi 54. Nah, tinggal kita kurangkan saja. Sehingga kalau kita kurangkan, 2X dikurangi 6X itu jadi minus 4X. Sedangkan minus 3Y dikurangi minus 3Y kan habis. 14 dikurangi 54 itu jadinya minus 40. Sehingga nilai X-nya adalah minus 40 dibagi minus 4. Min bagi min kan jadinya positif ya. Sehingga X-nya ketemu 10. Nah, jadi kalau kita tuliskan jawabannya adalah 10,2 atau X-nya 10, Y-nya 2. Nah, jadi seperti itu jenis-jenis atau bentuk umum dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Di sini variabelnya tidak harus X dan Y ya, jadi boleh apapun, boleh A dan B pun juga boleh. Yang penting ada dua jenis variabel di dua persamaan tersebut. Dan cara menyelesaikan dengan eliminasi itu bisa dengan menghilangkan salah satu variabelnya, seperti itu. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.